Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah Sequence Diagram setelah kita kemarin telah melaksanakan UTS. Mudah-mudahan nilai UTS-nya sesuai harapan ya. Dan bagi yang tidak dapat melaksanakan UTS dikarenakan servernya down atau kendala-kendala lain, nanti akan dilaksanakan ujian pengganti. Dan jangan lupa ketika ada kendala pada ujian UTS, mahasiswa harus melaporkan kendala yang terjadi pada halaman student atau ruang mahasiswa. Jika tidak, maka ujian pengganti tidak akan dapat dilaksanakan. Untuk materi ini, kita akan membahas sequence diagram. Apa itu sequence diagram atau diagram sequence? Nah, jadi diagram sequence ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas apa yang dilakukan oleh objek. Pada diagram use case, dengan cara mendeskripsikan waktu sebuah objek dan pesan atau message ya, yang dikirimkan atau diterima oleh objek tersebut. Nah, syarat untuk dapat membuat diagram sequence, kita terlebih dahulu harus menggambarkan sebuah use case diagram. Karena dari use case diagram, kita dapat mendefinisikan objek-objek yang akan kita gunakan pada sebuah sistem yang nantinya akan kita gambarkan di sequence diagram. Nah, sequence diagram ini dibuat berdasarkan aktivitas yang dilakukan pada use case diagram oleh objek-objek yang telah kita definisikan. Nah, sekarang, sebelum kita praktek dan mendefinisikan diagram sequence, kita ketahui terlebih dahulu simbol-simbol yang akan kita gunakan. Pertama, simbolnya adalah objek. Objek ini adalah instance dari sebuah kelas dan diisikan dengan nama objek menggunakan titik koma saat penulisan objek di awal. Seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Setelah itu di sini ada penggambaran lain dari objek. Pertama, boundary class. Ini menggambarkan tampilan programnya. Terus control class menggambarkan controllernya. Dan entitas class menggambarkan kelasnya. Setelah itu adalah garis dari left line. Di sini dinyatakan menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan. Artinya, yang dimaksud dengan kehidupan ini adalah bahwa objek tersebut dapat beraktivitas sesuai dengan sistem. Simbol selanjutnya adalah execution occurrence, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kejadian eksekusi. Jadi garis panjang ini menyatakan objek dalam keadaan aktif dan dapat melakukan interaksi. Selanjutnya adalah simbol dari message. Di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu objek ke objek lainnya. Informasinya itu adalah berupa data yang dikirimkan dari sebuah objek. Nah, nanti setelah objek dikirimkan, nanti setelah data dikirimkan melalui panah ini ke dalam sebuah sistem, nanti akan ada feedback dari sistemnya yang akan digambarkan dengan garis return value. Nah, di sini dinyatakan pemanggilan operasi diberi label dengan pesan yang dikirim dan panah padat seperti ini, diartikan panah padat tidak terputus-putus. Sedangkan pengambilan diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan sebagai tanda panah putus-putus. Nah, pada sebuah sistem itu kan ada input dan output. Sehingga ketika objek melakukan input digambarkan dengan panah padat, sedangkan ketika feedback dari outputnya digambarkan dengan panah putus-putus atau disebut return value. Setelah kita membahas tentang sequence diagram, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu metode MC, singkatan dari model View Controller. Nah, kaitannya apa dengan sequence diagram? Jadi metode MPC ini adalah hasil dari implementasi sequence diagram, di mana sequence diagram menggambarkan model, view, dan controller.
Di sini ada sebuah contoh dari sebuah database penjualan yang memiliki 4 tabel. Pertama barang, user, transaksi, dan detail transaksi. Diasumsikan di sini bahwa kita telah membuat struktur tabel dari studi kasus penjualan. Belum kita mendefinisikan atau mengimplementasikannya ke dalam program, kita gambarkan terlebih dahulu ke dalam sequence diagram. Sebenarnya, untuk membuat sequence diagram, seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, untuk membuat diagram sequence diagram, jadi tergantung banyaknya pendefinisian use case yang memiliki sebuah proses dalam sebuah sistem, dan semua use case memiliki interaksi melalui jalannya pesan. Sehingga semakin banyak use case dalam sebuah sistem, maka semakin banyak pula diagram sequence yang akan disajikan. Kita asumsikan use case diagramnya telah kita buat sebelumnya, sehingga dibuatlah sequence diagram dari tabel yang telah kita definisikan sebelumnya, yang tadi tentang penjualan. Di sini ada beberapa simbol yang telah kita pelajari yang diterapkan pada sequence diagram. Pertama, simbol aktor sebagai usernya. Di sini user membuka form. Setelah itu, ditampilkanlah sebuah user interface form transaksi. Nah, show form object. Artinya bahwa si mahasiswa ini, bahwa user ini mendapat feedback dari bahwa user ini mendapatkan feedback dari sistem, yaitu berupa form isian. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah mendapatkan form isian, apa yang harus dilakukan oleh user? Yaitu pertama, input kode barang. Setelah itu, find barang melalui string kode. Nah, ini sudah masuk ke dalam controller. Controller ini berisi kode-kode script program yang isinya adalah untuk mencari barang melalui kode, variabel kode. Setelah itu, sistem akan mencari barangnya. Nah, proses ini melalui model namanya model barang. Di dalamnya itu script yang isinya konstruktor atau sebagai jembatan antara controller dan form. Jadi sebelum transaksi ini memproses, maka akan melewati dulu barang controller lalu dikirim ke model. Setelah itu akan dikirim kembali ke barang controller, ke sini ke controllernya. Di sini proses logikanya ya. Script logikanya disimpan di sini. Setelah itu baru dia akan dikembalikan ke forum transaksi dan dilihat oleh user. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Yaitu input jumlah barang yang akan dipesan, hitung subtotal, ya, hitung subtotal, akan dihitung. Setelah itu simpan detail oleh controller, dan detail controller akan menyimpan detail transaksi di sini ya. Lihat detail controller. Nah, siklus kehidupannya, user simpan transaksi, lalu simpan di bagian model ini disimpan oleh sistem. Dia memanggil metode simpan di sini. Setelah itu simpan transaksi melalui transaksi controller dan dikirimkan ke proses transaksi di sini, model transaksi. Sekarang yang jadi pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, Pak, dari mana sih ini skenario-nya kok bisa seperti ini, mulai dari buka form dan sampai transaksi. Nah, skenario ini dibuat dari sistem yang telah berjalan, yang telah kita analisa di lapangan. Seperti itu. Setelah membahas use case diagram, terus kita buatlah skenario-nya bagaimana.
Setelah itu kita definisikan ke sini, ke sequence diagram. Nah, ketika proses pembuatan sequence diagram, sebelum kita implementasikan ke sebuah sistem, kita harus berkonsultasi terlebih dahulu. Kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan customer, si pemilik sistemnya. Jika sudah sesuai, barulah kita implementasikan ke dalam program. Contoh seperti ini. Ini adalah hasil implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java. Misal contoh, controllernya di sini barang, detail controller, transaksi controller, dan user controller. Controller inilah yang akan memproses sistemnya. Setelah itu model. Nah, yang ini ya. Maaf, yang ini simbolnya model ya, barang, model. Isinya itu adalah konstruktor atau sebagai jembatan penghubung antara controller dengan forum. Seperti itu. Nah, sedangkan view di sini kita lihat simbol dari sequence diagramnya. Ini simbol dari view. Ini simbol controller dan ini simbol model. Simbol view di sini forum transaksi. Nah, lihat ya. Forum transaksi. Nah, yang ini view. Ini baru satu, yaitu transaksi. Ya, apalagi kalau misalkan di sini ada banyak, artinya kita harus membuat sequence diagram yang banyak sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau itu salah satu yang tadi digambarkan salah satu contoh dari sequence diagram transaksi ya, yang forum transaksinya. Nah, jadi seperti itulah contoh penerapan dari sequence diagram dengan MPC, model, controller, dan view. Nah, baik, setelah kita memahami tentang folder-folder yang terdapat pada bahasa pemrogramannya seperti ini, definisinya, sekarang kita lihat isi dari setiap MPC-nya ya. Kita lihat di sini adalah contoh model dari tabel transaksi. Ini bagian dari model transaksi yang mana? Nah, yang ini ya. Model transaksi isinya ini. Nah, yang Bapak maksud dari konstruktor adalah ini. Ini konstruktor. Ya. This no trans sama dengan no trans. Ya. Ini. Yang menghubungkan antara controller dengan view. Nah, ini adalah view-nya. Jadi view itu adalah berupa forum yang sudah jadi tampilan user interface dari halaman yang akan dilihat oleh user. Jadi seperti ini. Bentuknya sebenarnya untuk implementasi tidak harus menggunakan Java, bisa juga menggunakan Android, bisa juga tampilannya menggunakan website. Kalau ini hanya contoh saja. Setelah itu kita lihat controllernya. Disinilah proses sistem yang berjalan dilakukan. Ya. Di sini. Nah, return and find transaksi. Ini proses pencarian transaksi. Public, string nomor, string kode, query, select, ini perintah untuk mencari kode yang diinputkan. Ya. Seperti ini jadinya. Dan controller ini digambarkan melalui seperti ini. Lihat, barang controller. Nah, lihat ya. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari sequence diagram supaya memudahkan kita dalam mengimplementasikan sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman.
Mudah-mudahan penjelasan Bapak dapat dimengerti. Nah, untuk video selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat sequence diagram menggunakan star UML. Tetapi sebelum ke sana, kita akan membahas terlebih dahulu tugas pada pertemuan ini. Tugasnya adalah membuat sequence diagram dari tampilan form berikut berdasarkan skenario berikut. Pertama, user membuka form barang, setelah itu klik tombol new, lalu muncul kode barang otomatis melalui barang controller, dan user menginput nama barang, harga, dan stok, lalu klik tombol save untuk menyimpan data ke dalam entitas atau kelas barang melalui barang controller.